Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini saya hanya mau memberitahukan untuk kita semua tentang orang-orang aneh yang pernah saya temui. Nah, orang aneh yang pertama yaitu orang-orang yang suka menjadi anggota gereja tetapi tidak pernah menyokong gereja. Ini hal aneh kekasih Tuhan. Justru saya pernah temui ada orang yang terdaftar lebih dari satu gereja, tetapi tidak pernah menyokong gereja di mana dia terdaftar itu. Nah kekasih Tuhan, ini aneh. Nah yang harus kita lakukan yaitu kita harus tertanam, harus terdaftar hanya di satu gereja lokal tertentu. Agar supaya di situ kita bertumbuh, di situ kita menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Dan jangan lupa tanggung jawab kita, kewajiban kita, yaitu kita harus menyokong, mendukung pekerjaan Tuhan di mana gereja kita tertanam, terdaftar di sana, agar supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita masing-masing. Jangan jadi orang yang aneh kekasih Tuhan. Mari kita mendukung, kita menyokong pekerjaan Tuhan di gereja kita masing-masing. Jadilah orang yang menjadi anggota gereja yang suka mendukung, menyokong pekerjaan Tuhan di mana gereja kita tertanam di sana. Nah itu orang aneh yang pertama yang pernah saya temui. Orang aneh yang kedua yang pernah saya temui yaitu orang-orang yang mengakui Alkitab adalah firman Allah di depan manusia, tetapi dia sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Aneh sekali kekasih Tuhan. Nah kekasih Tuhan, kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah, maka kita harus memahami, kita harus mengerti, kita harus tahu apa yang ada di dalam Alkitab. Nah dengan membaca Alkitab yang adalah firman Allah, maka ada banyak rahasia-rahasia tentang Allah yang kita tahu melalui Alkitab. Nah kekasih Tuhan, orang yang suka membaca Alkitab adalah orang-orang yang mengalami pertumbuhan di dalam iman, menjadi dewasa, dan menjadi orang-orang yang kuat menghadapi situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang aneh kekasih Tuhan. Kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah di depan manusia, maka kita juga harus membaca, memahami Alkitab yang kita percayai itu. Nah kekasih Tuhan, mari kita suka membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, maka iman kita akan bertumbuh, kita menjadi orang yang dewasa dan mampu menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Itu orang aneh yang kedua yang pernah saya temui. Nah orang aneh yang ketiga yang pernah saya temui yaitu orang-orang yang suka mengkritik orang lain, tetapi perkara-perkara yang dikritiknya itu justru dia sendiri melakukan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai orang menertawakan kita. Wah, kamu mengkritik saya, tetapi kamu sendiri melakukan hal itu. Jangan sampai itu terjadi. Nah kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, kita sesama orang yang beriman memang harus mengkritik untuk membangun, menasihati. Tetapi kekasih Tuhan, jangan sampai apa yang kita kritik itu kita sendiri melakukannya. Nah sebelum kita mengkritik orang lain, kita harus melihat diri kita. Apakah saya sudah melakukan hal itu, agar supaya apa yang kita kritik itu bisa menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi orang yang kita kritik. Nah itu bisa menjadi berkat. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Jangan sampai membuat orang lain itu kecewa, patah semangat, dan bahkan menjauh dari Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kekasih Tuhan. Mari kita saling mengkritik untuk membangun, menasihati. Tetapi terlebih dahulu kita harus melihat diri kita. Kita harus melakukan dulu sebelum kita mengkritik orang lain, agar supaya menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Nah itu orang aneh yang ketiga yang pernah saya temui. Nah orang aneh yang keempat yang pernah saya temui yaitu orang-orang yang tidak pernah ke gereja, tetapi suka bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Aneh sekali kekasih Tuhan. Dia suka bernyanyi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus, tetapi tidak pernah ke gereja. Saya yakin dan percaya kekasih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, orang yang sungguh-sungguh cinta Yesus, maka pasti dia akan ke gereja kekasih Tuhan. Jangan jadi orang yang aneh.
suka nyanyi, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus, tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, itu semua adalah kebohongan, kekasih Tuhan, kemunafikan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita suka bernyanyi, ku mau cinta Yesus, maka saya yakin dan percaya, kalau itu benar-benar dia mengasihi, menyintai Yesus, maka saya yakin dan percaya, dia akan ke gereja, dia suka berdoa dan suka membaca Alkitab. Jangan jadi orang yang aneh, kekasih Tuhan. Mari kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau kita mengasihi, mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati kita ketika kita bernyanyi, maka saya yakin dan percaya, dia adalah orang-orang yang suka ke gereja, suka membaca Alkitab, dan suka berdoa. Nah, kekasih Tuhan, mari kita jangan jadi orang yang aneh. Kita harus menyokong gereja di mana kita tertanam. Kita harus suka membaca firman Tuhan. Kita harus saling mengkritik untuk membangun, menasihati. Nah, sebelumnya kita harus melihat diri kita, apakah saya sudah melakukan itu, agar supaya apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang yang kita kritik. Dan kekasih Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang bernyanyi, ku mau cinta Yesus dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin dan percaya dia akan suka ke gereja, suka membaca Alkitab, dan suka berdoa. Mari kekasih Tuhan, jangan jadi orang yang aneh, tetapi orang yang bijaksana, orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.